Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Resti Fitriana dengan NPM 21 dan Muhammad Zaki Mubarok NPM 48 yang akan menjelaskan materi mengenai biosfer. Adapun materi-materi yang akan kami jelaskan adalah pengertian biosfer, masa biosfer, komposisi biosfer, deposit geogeniknya, asal batu bara, asal petroleum, konsentrasi unsur-unsur minor dalam deposit, lalu yang terakhir siklus geokimia karbon. Secara etimologi, biosfer ini merupakan gabungan dari dua kata, yaitu bio yang berarti hidup dan juga sfer yang berarti lapisan. Jadi biosfer itu adalah lapisan tempat hidup habitat makhluk hidup. Nah, konsep biosfer ini diperkenalkan oleh Lamarck. Jadi istilah biosfer ini digunakan dalam dua pengertian, yaitu lapisan kehidupan di bumi, tempat di mana makhluk hidup seperti tanaman, hewan, dan mikroorganisme itu tinggal dan melangsungkan kegiatan hidupnya. Dalam pengertian yang pertama, kata itu tampak membentuk sebuah zona yang sempit pada permukaan dari hidrosfer dan litosfer, dan ini adalah daerah kehidupan yang paling penting. Nah, berkat hubungan yang menguntungkan antara air, udara, dan juga energi radiasi. Nah, akan tetapi, zona kehidupan ini ternyata lebih luas daripada yang telah disebutkan tadi. Seperti yang telah kita ketahui bahwa serangga dan spora itu telah dikumpulkan di dataran tinggi, lalu organisme hidup itu telah terdampar gitu dari dasar laut atau di dasar laut di kedalaman yang sangat dalam gitu. Dan bakteri itu telah ditemukan dalam sumur minyak air asin dan kerak atas. Berarti artinya adalah kehidupan ini lebih luas gitu. Dalam pengertian material, biosfer ini terdiri dari sekelompok senyawa organik kompleks. Materi hidup itu terdiri dari sejumlah kecil molekul organik, itu termasuk alkohol, asam lemak, asam amino, dan juga purin, yang terdiri dari molekul karbohidrat, protein, asam lemak, asam nukleat, dan ligin yang lebih kompleks. Kehidupan ini memiliki satu karakteristik bahan yang sama, keberadaan molekul protein, dan satu proses fisiokimia yang umum gitu. Pembentukan bertahap zat organik dan yang dilakukan secara praktis dan isotermal. Materi hidup ini dapat secara umum dibagi menjadi dua kelas gitu. Kelas besar yaitu tanaman sebagai produsen atau dan hewan itu sebagai konsumen. Baik, selanjutnya adalah masa biosfer. Nah, melihat biosfer ini sebagai salah satu sebagai jumlah total materi hidup gitu, kita akan mencoba menentukan masanya. Namun di sini kita dihadapkan dengan banyaknya kesulitan yang mungkin tidak ada dalam perhitungan geokimia lainnya. Nah, materi biosfer ini tidak terdistribusi secara seragam gitu, misalnya atmosfer. Nah, itu juga dalam keadaan perubahan yang konstan dan siklus perubahan yang sangat cepat. Dan juga rentang hidup organisme apapun adalah kecil dibandingkan waktu geologisnya, dan siklus organisme juga yang berbeda-beda yang membuat kesulitan tadi. Nah, terlepas dari itu semua, pekerjaan kuantitatif dalam biokimia menuntut beberapa gagasan tentang jumlah total materi yang ada di dalam biosfer ini. Nah, yang pertama adalah menurut Burkhardt tahun 1991 memperkirakan bahwa jumlah total karbon dalam organisme itu adalah 2,8 dikali 10. Ini total karbon dalam organismenya itu adalah 2,8 dikali 10 pangkat 17 gram. Lalu produktivitas tahunan total itu juga merupakan figur penting dalam diskusi biosfer. Nah, perkiraan terbaru untuk total produksi tahunan karbon organik itu adalah 118 dikali 10 pangkat 9 ton untuk lingkungan terestrial dan 55 dikali 10 pangkat 9 ton untuk lingkungan di laut. Jumlah total untuk bumi adalah 173 dikali 10 pangkat 9 ton.
Baik, materi selanjutnya yaitu komposisi biosfer. Nah, jika perkiraan massa biosfer sulit, perkiraan komposisi rata-rata lebih dari itu. Materi hidup sangat bervariasi dalam komposisi. Nah, data analitik agak bervariasi dalam kualitas, dan pengetahuan kita tentang jumlah relatif dari berbagai organisme yang ada di biosfer sedikit lebih dari dugaan yang berpendidikan. Nah, air adalah komponen utama dari semua bahan organik, di mana kayu mengandung sekitar 50% dan vertebrata sekitar 66%, sedangkan invertebrata laut mungkin lebih dari 90% H2O. Oke. Selanjutnya kita perhatikan tabel 10.1, di mana tabel ini memberikan data tentang komposisi bahan biologis utama. Nah, peran metabolik dari unsur-unsur yang tidak berubah dipahami dengan cukup baik. Mereka dapat secara kasar diklarifikasikan menjadi elemen energi seperti C, O, H, dan N. Habis itu makronutrien itu ada P, Ca, Me, S, Na, Cl. Dimana Na sangat penting untuk hewan tetapi tidak untuk tanaman, dan nutrisi mikro seperti Fe, Cu, Mn, Zn untuk hewan dan tumbuhan. Lalu ada B, Mo, dan Si hanya untuk tanaman, dan Co dan I hanya untuk hewan. Beberapa elemen variabel seperti vanadium dan bromin mungkin memainkan peran penting dalam metabolisme beberapa organisme, tetapi bagi banyak dari mereka tidak ada fungsi biologis yang diketahui. Ada banyak elemen jejaknya, tapi antara yang berbahaya di atas level yang cukup rendah. Perbedaan dalam komposisi berbagai spesies atau individu ada, tetapi kesamaan pada umumnya lebih besar daripada perbedaannya. Probabilitas bahwa suatu unsur memainkan peran penting dalam metabolisme tergantung pada kemampuannya untuk berpartisipasi dalam sistem koloid berair yang membentuk tubuh hidup organisme hidup. Unsur-unsur umum lebih mungkin terjadi daripada yang langka. Unsur-unsur biasanya lebih mudah larut dalam sistem berair daripada yang sangat tidak larut. Nah, menurut Hutchinson pada tahun 1943, ia menunjukkan bahwa potensi ionik signifikan dalam hal ini. Dia menunjukkan bahwa unsur-unsur kelimpahan kerak yang sebanding sangat tidak sama diambil oleh tanaman. Ketika rasio antara presentasi elemen dalam bahan tanaman dan rata-rata dalam batuan diplot pada diagram potential ion Grosswitz pada gambar 100.1 ini, kolerasinya mudah dilihat. Unsur potensi ionik rendah yang membentuk kation yang larut, dan yang memiliki potensi ion tinggi yang membentuk anion terlarut, mudah diasimilasi. Nah, unsur-unsur potensi ion mencegah yang membentuk hidrolisat tidak larut tidak tersedia dan umumnya tidak berperan dalam metabolisme, karena tanaman menopang hewan herbivora dan akhirnya hewan karnivora juga. Fitur yang sama berlaku untuk organisme ini. Lalu, karena tanaman merupakan bagian besar dari bahan hidup dan hewan bergantung pada tanaman untuk makan, perkiraan distribusi unsur-unsur dalam tanaman laut dan darat dapat memberikan perkiraan dalam komposisi kimia biosfer. Nah, kompilasi seperti ini disatukan oleh Bowen pada tahun 1966 yang diberikan pada tabel 10.2. Nah, berikut ini tabel 10.2, di mana bahwa konsentrasi didasarkan pada jaringan tanaman kering, dan karenanya tidak termasuk hidrogen dan oksigen dari air dalam organisme yang dianalisis. Juga termasuk dalam tabel 02 ini adalah perkiraan kelimpahan di tanah. Rata-rata tanah adalah campuran bahan mineral dengan bahan organik yang hidup dan mati. Beberapa data tentang komposisi kimia organisme tertentu diproduksi pada tabel 10.2. Nah, ini tabel 10.3. Berikut adalah tabel 10.3, dimana jika kita membandingkan angka-angka ini dalam angka-angka untuk kelimpahan rata-rata dari unsur-unsur yang sama di kerak bumi, kita menemukan bahwa beberapa diantaranya jelas diperkaya dengan organisme. Hidrogen dan oksigen masuk dalam daftar, karena sebagian besar organisme adalah air, tetapi karbon, nitrogen, fosfor, dan belerang juga terkonsentrasi oleh aktivitas vital hewan dan tumbuhan.
dipertimbangkan dari segi abu. Dari bahan hidup, beberapa unsur lagi diperkaya, Na, K, Br, dan I dalam invertebrata laut seperti Canassium primaceus. Nah, Ca, K, Cl, Mg, dan B dalam alfalfa, V, Na, K, Cl, Br, dan I pada manusia. Namun rata-rata tumbuhan dan hewan memusatkan relatif sedikit unsur. Nah, pengecualian diketahui terutama untuk tanaman yang sering mampu mengalami sejumlah besar unsur jika sudah tersedia di tanah. Nah, contoh klasiknya itu diberikan oleh beberapa tanaman yang terkait dengan tanah seleniferous di Great Plains Barat Amerika Serikat. Materi yang selanjutnya yaitu deposit geogenik. Setelah mempertimbangkan komposisi organisme hidup sebagai latar belakang untuk memahami endapan dalam kolom geologis yang dihasilkan dari aktivitas biologis. Nah, deposito dapat disebut biolit, yang dimana dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama yaitu yang tidak mudah terbakar, yang kelompok dua yaitu mudah terbakar. Endapan silika asal organik jauh lebih luas. Asal biologis batuan silika non-klasik dalam kolom geologi sulit dibuktikan karena silika organismenya seperti diatom, radiolario, dan spon hadir sebagai oval yang mudah direkonstitusi oleh agenesis dengan penghancuran struktur organik. Namun, air larut tidak jenuh dengan SiO2 dan oleh karena itu pengendapan awal silika dari larutan dalam air laut harus bersifat biogenik. Nah, chert adalah istilah umum untuk bahan irisan sedimen non-klasik dan dapat muncul tersebar sebagai nodul, umumnya di batu kapur dan kadang-kadang sebagian bagian utama dari seluruh formasi geologi ratusan dan kadang-kadang ribuan kali tebal. Pada tahun 1946, Bramet telah memberikan laporan yang cermat tentang salah satu dari formasi rerumputan besar ini, Monterey of California, dan merangkum pekerjaan para penyidik sebelumnya mengenai hal ini dan simpanan serupa. Rusa Monterey cocok untuk penjelasan cara pembentukan batuan ini karena secara biologis mudah atau Miocene dan sedikit berubah. Oleh karena itu, sifat aslinya lebih pasti diuraikan daripada formasi yang lebih tua, di mana agenesis dan metamorfisme ringan telah menyebabkan redeposisi larutan SND dari silika dengan penghapusan struktur primer. Nah, Bramlett menyimpulkan bahwa silika diendapkan pada awalnya sebagai sisa organik, terutama di atom. Akibatnya, Monterey menghargai dan mungkin sebagian besar endapan semacam ini terutama berasal dari organik. Mikroorganisme mungkin memainkan peran penting dalam pembentukan banyak deposit biogenik. Bukti untuk ini disajikan dengan cermat oleh Brewster pada tahun 1954. Bakteri dan ganggang mampu melakukan aktivitas kimia yang hebat. Beberapa jenis mengendapkan oksida besi terhidrasi, memanfaatkan energi dari suatu reaksi. 4FeCO3 bereaksi dengan O2 bereaksi dengan NH2O menghasilkan 4FeOH 3 kali dan 4CO2 dan 40 kalori. Beberapa ahli geologi menganggap bahwa organisme telah bertanggung jawab atas pengendapan biji besi baik dengan jenis mekanisme ini atau oksidasi tidak langsung dari besi-besi oleh alga penghasil oksigen. Organisme hidup juga bisa menjadi mekanisme yang dengannya endapan fosfat sedimen laut yang luas dapat dibentuk. Bagian-bagian keras organisme kalsium fosfat yang tidak larut dan fosfat dalam molekul organik keduanya dapat berkontribusi pada endapan kalsium fosfat. Karena kehalusan mikroorganisme, mereka jarang meninggalkan jejak yang dapat dikenali di belakangnya, sehingga identifikasi positif bakteri fosil sangat sulit. Namun, demonstrasi asal bakteri untuk endapan dalam kolom geologi dapat diperoleh secara tidak langsung.
Salah satu contohnya adalah kejadian endapan belerang di batuan sedimen. Ini telah diselidiki oleh Play dan Club pada tahun 1957, di mana bakteri anaerob dapat mengurangi sulfat menjadi hidrogen sulfida, dan pembentukan endapan belerang ini dianggap berasal dari aktivitasnya. Hipotesis ini telah sangat diperkuat dengan pekerjaan pada isotop belerang. Pengurangan bakteri sulfat T sulfida menghasilkan rasio 32S per 34S yang lebih tinggi dan sulfida daripada sulfat dari mana asalnya. Sulfida dan sulfur dari endapan dalam kubah garam Louisiana dan Texas memiliki rasio 32S per 34S yang lebih tinggi daripada sulfat terkait, menunjukkan pernyataan bahwa 32S selama pembentukannya. Sulfida adalah satu mineral biogenik yang paling banyak ditemukan. Sulfida direduksi oleh bakteri untuk membentuk hidrogen sulfida yang bereaksi dengan besi untuk membentuk spirit. Spirit suatu konstituen umum dalam batuan sedimen dalam bertindak sebagai pemulung untuk mengakumulasi elemen jejak kalkofilik. Pada gambar yang telah saya tampilkan, yaitu gambar figur 10.2, ini mengilustrasikan siklus karbon dan menunjukkan bahwa bahan yang terdispersi jauh lebih besar daripada anggota akhir yang terkonsentrasi dari dua divisi utama, batu bara dan minyak bumi. Secara geokimia, semua bahan ini mewakili konsentrasi senyawa karbon yang dihasilkan oleh aktivitas organik. Studi tentang asal-usul bahan biogenetik menghadirkan masalah-masalah berikut. Yang pertama yaitu sifat dan komposisi organisme. Yang habis itu induk, di mana cara akumulasi bahan organik, dan reaksi-reaksi di mana bahan-bahan itu diinjak-injak menjadi produk akhir. Gambar 10.2 ini juga menggambarkan hubungan geokimia dari berbagai jenis bahan berkarbon. Bahan awal primer dapat terdiri dari dua jenis, saprophylic dan humik. Bahan humik sisa-sisa tanaman kayu mengandung sejumlah besar oksigen, nitrogen, dan belerang selain karbon dan hidrogennya, dan merupakan prekursor batu bara. Nah, bahan saprophyll adalah sisa-sisa air tawar atau tanaman tingkat rendah di laut dan merupakan prekursor minyak bumi. Nah, kerogen adalah istilah yang agak samar untuk bahan karbon yang terdispersi dalam bantuan sedimen. Pyrobitumen adalah bahan berkarbon yang tidak larut dalam CS2. Bitumen adalah fraksi yang larut. Proporsi pyrobitumen terhadap bitumen meningkat karena bahan saprophylic mengalami diagenesis progresif. Baik, selanjutnya adalah asal batu bara. Nah, bukti geologis ini memberikan justifikasi sampel untuk keyakinan bahwa batu bara itu telah terbentuk dari sisa-sisa tanaman darat. Nah, unsur utama dari bahan tanaman itu adalah selulosa dan juga lignin. Nah, meskipun sejumlah besar itu selain dari selulosa dan lignin itu ada komponen lain gitu, misalnya ada protein, minyak, atsiri, asam organik, garam, tanin, dan lain-lain itu masuk ke dalam tanaman gitu. Nah, untuk formula empirisnya selulosa tadi itu ada C6H10O5 dan juga lignin itu kira-kira H18O9. Nah, sehingga keduanya itu tidak berbeda jauh dalam proporsi relatif karbon, hidrogen, dan juga oksigennya. Nah, struktur lignin ini bagaimanapun adalah aromatik, yaitu terdiri dari kelompok-kelompok atom karbon seperti cincin benzena yang menjadi contoh akrab gitu. Berbeda dengan sifat alifatik selulosa. Nah, lignin ini adalah zat induk utama dari batu bara karena produk-produk batu bara itu sebagian besar adalah aromatik. Baik selulosa maupun lignin ini tidak mengandung nitrogen, namun untuk senyawa nitrogen ini sangat penting itu di dalam batu bara. Nah, beberapa diantaranya mungkin berasal dari konstituen minor, nah seperti protein nabati. Namun, kandungan nitrogen batu bara ini relatif tinggi dibandingkan dengan sebagian besar tanaman.
Oleh karena itu, di sini bakteri memainkan peran utama dalam tahap pertama pembentukan batu bara karena kandungan nitrogen bakteri ini mencapai 13%. Oksigen dalam batu bara itu dianggap sebagai gugus hidroksil atau fenolik, karboksil, metoksil, dan juga karbonil. Untuk selanjutnya, transformasi bahan nabati menjadi batu bara itu melibatkan dua tahapan. Nah, satu sebagian besar itu ada di tahapan biokimia dan yang lainnya itu ke tahapan metamorf. Jadi tahapan biokimia itu pada dasarnya adalah bagian dari konversi bahan nabati yang menjadi gambut, di mana mikroorganisme itu aktif dalam merekonstitusi bahan organiknya. Lalu di tahapan metamorfismenya itu ada aksi panas dan juga tekanan yang bertanggung jawab atas pembentukan batu bara. Biokimia tadi itu kan bagian dari konversi bahan nabati menjadi gambut. Nah, di mana mikroorganisme aktif dalam merekonstitusi bahan organik. Nah, untuk pembentukan gambut itu melibatkan proses-proses. Yang pertama ada proses dekomposisi cepat, itu dari zat yang larut dalam air. Lalu yang kedua, dekomposisi yang lambat, itu dari senyawa selulosa seperti gambut yang tergantung sebagian besar pada kelengkapan penguraian senyawa-senyawa. Lalu yang terakhir adalah pengakumulasian terhadap substansi sel mikroorganisme yang bertanggung jawab atas peningkatan kandungan nitrogennya. Nah, tahapan biokimia ini akhirnya berakhir ketika kondisi menjadi tidak cocok untuk aktivitas bakteri, baik dengan penguburan di bawah sedimen organik ataupun oleh perkembangan kondisi beracun dari dalam bahan organik. Yang selanjutnya adalah tahapan metamorfisme, yaitu pembentukan batu baranya. Selanjutnya adalah perubahan progresif dari kayu itu melalui gambut menjadi batu bara dapat dengan mudah diikuti oleh analisis kimia seperti pada tabel yang telah disediakan. Tabel 10.4 itu memberikan komposisi rata-rata kayu, gambut, batu bara lignit, batu bara bitumen, dan antrasit yang berturut-turut lebih tinggi. Di sini kita lihat bahwa dalam bahan bakar semua ini, 5 bahan bakar ini ada karbon, ada hidrogen, nitrogen, serta oksigen. Dan di mana ada komposisi yang berbeda-beda setiap bahan bakarnya. Semakin ke bawah gitu, itu akan semakin besar karbonnya, akan semakin sedikit hidrogennya, lalu ada nitrogennya cukup stabil, lalu oksigennya semakin kecil gitu. Peringkat tadi itu adalah ukuran tingkat metamorfismenya atau pembentukan batu baranya yang telah dialami oleh si batu bara tadi. Nah, banyak gitu yang faktor-faktor geologis yang telah menentukan peringkat batu bara. Nah, diantaranya yang pertama adalah lamanya waktu sejak penguburan atau bara palkozeikum umumnya berperingkat tinggi, batu bara tersier peringkat rendah, tetapi banyak pengecualian diketahui dan sekarang diyakini bahwa waktu itu tidak memiliki pengaruh langsung pada peringkat ternyata. Lalu yang kedua itu adalah aksi panas dari gerakan bumi atau dari intruksi yang sangat kuat. Lalu yang ketiga itu adalah tekanan yang dihasilkan dari kompresi selama pelipatan dan kesalahan. Lalu yang keempat adalah peningkatan tekanan dan suhu yang dihasilkan dari kedalaman penguburan. Baik, selanjutnya secara kimia, jalur dari kayu ke antrasit terutama berupa peningkatan karbon ditambah dengan penurunan oksigen. Nah, hidrogen juga berkurang tapi jauh lebih cepat. Mari perhatikan grafik berikut, bahwa di sini kita lihat ada kayu pitnya, maksudnya dari pit ke antrasit
itu kita mengetahui bahwa persen karbon pada kayu ini kecil gitu. Tapi ketika ke antrasit dia mengalami penambahan atau bertambah gitu karbonnya. Namun untuk hidrogennya dia memiliki keterbalikan dari si karbon. Dari kayu hidrogennya itu cukup banyak gitu, paling banyak di kayu. Tapi seiring dengan terbentuknya antrasit itu hidrogennya mulai mengalami pengurangan. Nah, proses ini pada dasarnya adalah salah satu dari pengurangan hidrogen. Namun untuk karbonnya itu bertambah gitu. Nah, untuk rasionya hidrogen banding oksigen atau persen beratnya yaitu 1:8 pada selulosa dan 1:7 pada kayu, meningkat menjadi 1:1 pada antrasit. Nah, perubahan komposisi dari gambut menjadi antrasit dalam hal perubahan karbon dan juga hidrogen itu ditunjukkan pada diagram tadi. Nah, penelitian tentang konstitusi kimia batu bara telah mengindikasikan bahwa material batu bara pada dasarnya terdiri dari zat organik kompleks dengan berat molekul yang tinggi. Studi produk pemecahan batu bara ini menunjukkan bahwa senyawa ini sebagian besar aromatik dan bahwa tingkat aromatization-nya ini terhadap grafik dapat tercapai. Selanjutnya yaitu konsentrasi unsur-unsur minor dalam deposit biogen. Dalam hal ini komposisi rata-rata kerak bumi, batu bara dan petroleum sangat kaya akan karbon dan hidrogen dan kadang-kadang dalam nitrogen dan sulfur. Selain itu, endapan biogenik sering menunjukkan konsentrasi yang luar biasa dari celah langka. Contoh klasiknya adalah penemuan Goldsmith tentang 1,6% GCO dalam abu batu bara dari distrik Newcastle di Inggris. Gambaran telah dilampaui oleh penemuan hingga 7,5 germanium dalam abu lignit dari distrik of Columbia. Goldsmith menindaklanjuti penemuan ini dengan studi sistematis Gotham Industry abu batu bara. Selanjutnya pada slide PPT ini terdapat tabel 10.6 di mana tabel 10.6 ini adalah ringkasan dari beberapa hasilnya. Langkah-langkah pada tabel 10.6 ini adalah untuk konten rata-rata abu kaya yang dan masing-masing sampel seperti abu Newcastle dengan 1,6% GeO dan menunjukkan faktor pengayaan yang jauh lebih tinggi. Data tambahan tersedia dalam sebuah makalah oleh Swain di mana ia membandingkan kandungan jejak dalam abu batu bara New South Wales dengan yang dicatat dalam literatur pada gambar 10.6 ini. Fitur ini luar biasa dari hasil ini adalah kelompok unsur heterogen yang ditemukan dalam abu batu bara. Elemen-elemen ini sangat berbeda dalam perilaku geokimia mereka, baik unsur kapsofil dan litofil ada, meskipun kalkofil mendominasi. Jari-jari ionik atau atom tampaknya tidak signifikan karena hubungan dalam abu batu bara mencakup unsur-unsur dengan radiasi kecil, sedang, dan besar. Selanjutnya yaitu ada beberapa kemungkinan dapat disarankan untuk pengayaan unsur langka dalam batu bara. Kemungkinan yang pertama yaitu unsur tersebut diakumulasikan oleh proses vital dari tanaman yang membentuk bahan induk dari batu bara, mungkin diikuti oleh peluruhan selektif di mana elemen langka terkonsentrasi lebih lanjut. Kemungkinan pertama ini mungkin bertanggung jawab atas beberapa contoh pengayaan elemen jejak, meskipun pada tanaman Genkra menunjukkan sedikit kapasitas untuk mengakumulasi klaim dari tanah. Goldsmith lebih menyukai konsentrasi selama pembusukan tanaman, di mana unsur-unsur dapat larut lebih banyak dicoret, meninggalkan yang lain dipertahankan sebagai senyawa tak larut atau sebagai kompleks
logam organik. Yang kemungkinan yang kedua yaitu unsur itu diendapkan dari air tanah dengan absorpsi atau reaksi kimia selama penggalian. Nah, kemungkinan kedua ini bagaimanapun tampaknya provide terutama keadaan yang menguntungkan untuk konsentrasi unsur langka. Potensi oksidasi medium akan mengurangi senyawa sulfur menjadi HS dan dengan demikian menyebabkan pengendapan unsur kalsofil yang banyak diantaranya sangat diperkaya dalam abu batubara. Proses penting lainnya adalah selesion ion logam oleh molekul organik kompleks, terutama oleh gugus fenolik yang ada di humus dalam gambut. Kemungkinan ketiga yaitu unsur tersebut membentuk bagian dari materi mineral yang diendapkan bersama dengan bahan organik. Nah, kemungkinan ketiga ini dapat diabaikan karena tidak ada alasan untuk mengharapkan materi mineral yang disimpan dengan bahan organik menjadi sangat kaya akan unsur langka. Selain itu, analisis Goldsmith menunjukkan dengan jelas bahwa unsur-unsur langka tidak hadir dalam masalah mineral karena konsentrasi unsur-unsur ini biasanya tersebar di batu bara abu rendah dan paling sedikit pada mereka yang memiliki kadar abu tinggi. Eksperimen telah menunjukkan bahwa humus memiliki kapasitas yang cukup besar untuk menyerap berbagai kation dari larutan dan mempertahankannya dalam kombinasi stabil. Proses ini dianggap bertanggung jawab atas pengayaan uranium di beberapa lignin, di mana uranium telah dilepaskan dari lapisan atasnya dan terutama dikonsentrasi di bagian atas lignin. Perbedaan dalam elemen jejak individu dalam batu bara kemungkinan dapat dikaitkan dengan ketersediaan dan konsentrasi elemen ini di air tanah dalam kontak dengan tahap rendah kadar batu bara. Selanjutnya, gugus-gugus kaya oksigen pada molekul-molekul batu bara rupanya meninggalkan elemen jejak yang rumit untuk menumpuk. Dibandingkan dengan batu bara, minyak bumi termasuk aspal dan bitumen spesifik untuk konsentrasi unsur-unsur langka. Vanadium menunjukkan afinitas yang kuat untuk minyak bumi dan lebih dari 70% V0 telah dicatat dari abu minyak bumi. Beberapa perusahaan pelayaran merasa menguntungkan untuk membeli bahan bakar minyak dari lokasi tertentu karena abunya dapat dijual sebagai biji vanadium. Selanjutnya itu siklus geokimia karbon, di mana karbon meskipun bukan salah satu dari klaim yang lebih berlimpah di bumi, tapi ia memainkan peran penting, mungkin yang paling penting dalam geokimia karena senyawa karbon sangat penting untuk setiap bentuk kehidupan yang diketahui. Geokimia karbon terkait erat dengan unsur-unsur penting lainnya dari organisme, terutama hidrogen, oksigen, nitrogen, dan belerang. Sebab berbagai aspek siklus karbon telah dipelajari selama lebih dari seabad. Nah, pada tahun 1933, Goldsmith mengembangkan konsep siklus karbon dalam aspek biologis dan geologisnya dan membuat estimasi kuantitatif jumlah karbon di berbagai bagian siklus. Nah, beberapa perkiraan ini telah direvisi oleh pekerjaan kemudian, terutama Borchardt pada tahun 1951 dan Weizmann pada tahun 1956. Inventarisasi geokimia karbon diberikan pada tabel 10.7 yang tertera pada PPT, di mana massa besar itu diikat di berbatuan dan tidak terlibat dalam eksisel karbon jarak pendek di permukaan bumi. Namun harus diingat bahwa karbon yang terkubur ini setara dengan oksigen bebas yang dihasilkan selama waktu geologis. Gambar tabel 10.7 ini mengilustrasikan ketertarikan antara siklus karbon dan siklus sulfur dan cara mereka mengendalikan siklus oksigen. Banyak pekerjaan telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir pada variasi kelimpahan relatif dari isotop karbon, hidrogen, oksigen, belerang, dan nitrogen yang stabil di dalam atau yang terkait dengan bahan organik biosfer. Nah, organisme hidup mampu mengikis isotop semua elemen cahaya ini, umumnya karena mereka akan memperkaya isotop yang lebih ringan dari pasangan, baik di jaringan sel mereka atau dalam produk metabolisme.
sebagai fungsi dari reaksi kinetik di mana isotop lebih ringan bereaksi. Pada tahun 1953 Trike dan 1956 Weizmann dan yang lainnya telah melakukan banyak pengukuran rasio CC dalam matrik dari lingkungan geokimia yang berbeda dan menemukan variasi kecil tapi teratur. Hasilnya menunjukkan bahwa organisme fotosintesis diperkaya oleh IO hingga 20% dalam C relatif terhadap atmosfer yang starting atau rasio CO terlarut. Nah, pada tahun 1941, Weizmann di salah satu aplikasi paling awal dari variasi isotop dalam geologi. Nah, Weizmann ini membahas konsep carbon track dengan panjang tertentu yang telah menunjukkan bahwa rasio C atau C untuk berlian, untuk karbonat dari kemungkinan magnetik, dan untuk sejumlah grafit semuanya memberikan nilai konsensus untuk rasio ini sekitar rata-rata 89,11 yang ia terima sebagai angka untuk Z. Untuk rasio 12C per 13C pada batuan karbonat dan dalam karbon organik fosil, dan perkiraan awalnya sebesar 2240 kurang lebih 560 gram per cm persegi dari permukaan bumi untuk A. Ia menghitung bahwa B adalah 700 per kurang lebih 200 gram per cm persegi. Ya, ini sesuai dengan konten 0,41 min per plus 0,13% C dalam survei rata-rata. Angka konsisten dengan data analitik langsung. Selanjutnya itu berikut ini adalah interaksi antara belerang kimia dan siklus karbon dan cara mereka mengendalikan siklus oksigen. Ketebalan garis menunjukkan perkiraan besarnya laju aliran tahunan. Nilai numerik menunjukkan kandungan oksigen total dalam 10 metrik ton baik sebagai oksigen molekuler, oksigen tenggelam, phase 2, atau jumlah antara oksigen yang dilepaskan. Demikian presentasi dari kami. Bila banyak salahnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.